Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Febri Naijeri, NIM 2001 10070, kelas 1C, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar PAUD. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian anak usia dini, yang dimana dalam peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013, anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Sedangkan pemerintah melalui Sikdiknas mendefinisikan anak usia dini adalah anak yang rentang usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, pengertian PAUD. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pendidikan ini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Yang ketiga, karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini itu banyak. Yang pertama, anak usia dini itu bersifat unik. Menurut Breadcom 1987, anak memiliki keunikan tersendiri seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan dimiliki oleh masing-masing anak sesuai dengan bawaan, minat, kemampuan, dan latar belakang budaya kehidupan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, anak usia dini berada dalam masa potensial. Anak usia dini sering dikatakan berada dalam masa golden age atau masa paling potensial atau paling baik untuk belajar dan berkembang. Jika masa ini terlewati dengan tidak baik, maka dapat berpengaruh pada perkembangan tahap selanjutnya. Yang ketiga, anak usia dini bersifat relatif spontan. Pada masa ini, anak bersifat apa adanya dan tidak pandai berpura-pura. Mereka akan dengan leluasa menyatakan pikiran dan perasaannya tanpa memperdulikan tanggapan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhatian. Anak usia dini tidak mempertimbangkan bahaya atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukannya, walaupun tindakan itu bisa membuatnya cedera atau celaka. Yang kelima, anak usia dini bersifat aktif dan energik. Anak usia dini selalu bergerak dan tidak bisa diam kecuali sedang tertidur, sehingga anak usia dini sering dikatakan tidak ada matinya. Yang keenam, anak usia dini bersifat egosentris. Mereka cenderung memandang sesuatu dari sudut pandangnya sendiri dan berdasarkan pada pemahamannya sendiri saja. Mereka juga menganggap benda yang diinginkannya adalah miliknya. Hal ini bisa kita amati ketika anak saling berebut main atau menangis ketika menginginkan sesuatu namun tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Karakteristik ini terkait dengan perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, anak usia dini berada pada tiga tahapan, yaitu yang pertama tahapan sensori motorik, yang kedua tahapan praoperasional, dan yang ketiga tahapan operasional konkret. Yang ketujuh, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Rasa ingin tahunya sangat tinggi sehingga mereka tidak bosan bertanya apa ini dan apa itu, serta mengapa begini dan mengapa begitu. Rasa ingin tahu ini sangat baik dikembangkan untuk memberikan pengetahuan yang baru bagi anak dalam rangka mengembangkan kognitifnya. Semakin banyak pengetahuan yang didapat, semakin kaya daya pikiran anak. Yang kedelapan, anak usia dini berjiwa petualang. Karena rasa ingin tahunya yang kuat dan besar, membuat anak usia dini ingin menjelajahi berbagai tempat untuk memuaskan rasa ingin tahu tersebut dengan mengeksplor benda dan lingkungan di sekitarnya. Yang kesembilan, anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. Daya imajinasi dan fantasi anak sangat tinggi
hingga terkadang banyak orang dewasa atau orang lebih tua menganggapnya sebagai pembohong atau suka membual. Namun sesungguhnya hal ini karena mereka suka membayangkan hal-hal di luar logika. Yang ke-10, anak usia dini cenderung mudah frustasi. Anak usia dini cenderung mudah putus asa dan bosan dengan segala hal yang dirasa sulit baginya. Mereka akan segera meninggalkan kegiatan atau permainan yang bahkan belum diselesaikannya. Yang ke-11, anak usia dini memiliki rentang perhatian yang pendek. Rentang perhatian anak usia dini tidak terlalu panjang. Itulah sebabnya mengapa mereka tidak bisa diam dan sulit diajak fokus pada kegiatan yang membutuhkan ketenangan. Materi yang keempat yaitu tentang urgensi anak usia dini. Urgensi anak usia dini adalah mengembangkan semua aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, dan bahasa dan sosial. Yang kelima itu tentang layanan PAUD. Layanan PAUD itu ada 3, yaitu PAUD formal, non-formal, dan informal. Yang pertama itu saya akan jelaskan tentang PAUD formal. PAUD formal diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak atau TK dan Raudatul Atfal RA. Pendidikan ini diperuntukkan bagi anak-anak usia 4-6 tahun. Yang kedua, PAUD non-formal. PAUD non-formal tersebar dalam bentuk taman, tempat penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan sejenis yang khusus menangani anak-anak usia 2-4 tahun. Yang ketiga, PAUD informal. PAUD informal ini adalah pendidikan untuk anak-anak di lingkungan keluarga. PAUD informal biasanya itu terdapat di lingkungan keluarga masing-masing. Materi yang keenam yaitu tentang landasan penyelenggaraan PAUD. Landasan penyelenggaraan PAUD itu ada 4, yaitu yang pertama landasan yuridis, yang kedua landasan filosofi, yang ketiga landasan religi, dan yang keempat landasan empiris. Yang pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis ini sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yaitu untuk membantu atau membina pertumbuhan perkembangan anak, baik secara jasmani maupun rohani, agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan PAUD diselenggarakan sebelum pendidikan dasar, yaitu melalui jalur formal, non-formal, dan informal, yang dimana pendidikan formal seperti TK, RA, atau selainnya, sedangkan untuk non-formal seperti KB, TVA, dan selainnya. Yang terakhir informal seperti pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang kedua itu landasan filosofis. Landasan filosofi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan yang berdasarkan sudut pandang epistemologis. Sudut pandang epistemologis yaitu pembelajaran anak usia dini haruslah menggunakan konsep belajar sambil bermain, belajar sambil berbuat, dan belajar melalui stimulasi. Sedangkan berdasarkan sudut pandang aksiologis, yaitu kurikulum anak usia dini harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengoptimalkan seluruh potensi anak yang berhubungan dengan nilai seni, keindahan, dan keselarasan yang mengarah pada kebahagiaan anak didik. Yang ketiga yaitu landasan religi. Landasan religi itu berkaitan dengan pengajaran untuk masalah agama. Pendidikan agama menekankan pada pemahaman agama, diamalkan dan diaplikasikan dalam tindakan serta perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam landasan religi, anak merupakan amanah atau titipan Allah yang harus dijaga dan dibina, yang dimana anak memerlukan pendidikan akhlak yang baik dalam proses tumbuh kembangnya. Yang keempat yaitu landasan empiris.
Landasan empiris juga sangat penting, yaitu dalam rangka mengembangkan otak potensi belajar anak. Harus diperhatikan aspek-aspek perkembangan yang akan dikembangkan sesuai dengan disiplin ilmu yang saling berhubungan dan terintegrasi, sehingga diharapkan anak dapat menguasai beberapa kemampuan dengan baik. Pembahasan yang ketujuh yaitu tentang pemikiran tokoh dan pakar tokoh anak usia dini. Yang pertama yaitu pemikiran tokoh Johann Hendrik Pestalozzi. Johann Hendrik Pestalozzi itu memiliki banyak prinsip, namun yang bisa saya sebutkan di sini itu ada 2 prinsip. Yang pertama, prinsip Pestalozzi yaitu pendidikan harus didasarkan pada psikologi anak. Yang kedua, anak berkembang secara fisik, mental, moral melalui pengalaman. Sedangkan prinsip Pestalozzi dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik yaitu ada 5 konsep. Yang pertama, harus mengajar dengan ikhlas dari lubuk hatinya dan bukan berdasarkan paksaan. Yang kedua, harus memiliki keterampilan beraktivitas sehingga stimulasi yang diberikan pada anak sesuai, tepat, dan menarik. Yang ketiga, pendidik harus sehat secara fisik dan rohani, karena sosok seorang pendidik akan sangat berpengaruh pada kelangsungan pembelajaran dan kehidupan anak. Yang keempat, harus memiliki wawasan pemikiran yang luas. Dan yang terakhir, yang kelima itu harmonis. Pendidik harus membuat anak aman, nyaman, dan menyenangkan selama mengikuti kegiatan belajar. Johann Pestalozzi juga memiliki implementasi AVM, yaitu auditory, visual, dan memori dalam pembelajaran anak usia dini, yaitu yang terdapat pada berbagai lembaga pendidikan. Yang pertama itu di playgroup usia anak 2-3 tahun, yang dimana melalui konsep pendengaran atau auditory. Guru harus berikan alat permainan yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian seperti boneka-bonekaan yang dapat tertawa, berbicara, dan bernyanyi. Yang kedua, melalui konsep penglihatan atau visual. Guru harus memberikan warna-warna primer yang menarik di kamar tidur anak sehingga dapat merangsang mata dan penglihatan anak, seperti gambar mobil pemadam kebakaran yang berwarna merah. Yang ketiga yaitu konsep ingatan atau memori. Melalui konsep bercerita sederhana, singkat, aktual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, agar anak dapat selalu mengingat isi atau pesan yang tersampaikan dalam cerita. Maka perlu alat peraga yang menarik, baik dalam tampilan warna ataupun bunyi yang dikeluarkan. Yang kedua itu di taman kanak-kanak, yaitu anak usia 3-6 tahun. Yang pertama tentang konsep pendengaran atau auditori. Guru dan anak bertepuk tangan sebelum melakukan kegiatan belajar, sehingga anak dapat mendengar berbagai macam bunyi pola tepukan. Yang kedua, konsep penglihatan. Letakkan cermin di depan kelas sehingga anak dapat melihat dirinya sendiri dengan bagian-bagian tubuhnya. Yang ketiga, konsep ingatan atau memori. Guru menyediakan kartu gambar seri. Guru bercerita tentang isi gambar secara berurutan, kemudian meminta salah satu anak menceritakan kembali tentang gambar dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Di sekolah dasar, usia anak 6-8 tahun. Konsep pendengaran auditori atau auditori. Melalui mainan tabung suara, anak dapat mendengar dan mencermati bermacam-macam bunyi gesekan, pasir atau batu atau tepung yang dimasukkan ke dalam botol plastik. Konsep penglihatan. Melalui drama pantomim
anak dapat melihat mengikuti gaya atau gerakan yang diperagakan guru. Yang terakhir, konsep ingatan memori. Melalui kegiatan menari, anak akan mendengarkan musik atau lagu, melihat gerakan tari yang diajarkan, dan mengingat musik dan gerakan tari tersebut sehingga ada koordinasi antara tubuh dengan irama musik. Yang kedua yaitu tentang pemikiran tokoh Maria Montessori, yang dimana Maria Montessori memiliki beberapa pandangan dan prinsip Montessori dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini. Dapat dicermati dari beberapa falsafah berikut ini. Yang pertama itu, anak usia dini tidak seperti orang dewasa. Mereka terus-menerus berada dalam keadaan pertumbuhan dan perubahan, di mana pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, anak usia dini senang sekali belajar, selalu ingin tahu dan mencoba. Tugas orang dewasa adalah mendorong, memberi kesempatan belajar dan memberikan anak belajar sendiri. Pikiran anak yang masih kecil mempunyai kemampuan besar untuk menyerap berbagai pengalaman. Masa yang paling penting adalah masa rentang usia sejak lahir sampai usia 6 tahun. Anak usia dini menyerap hampir semua yang dipelajari dari lingkungannya. Yang kedua yaitu tentang pandangan Montessori. Anak usia dini, anak belajar banyak melalui gerakan-gerakan. Ia membutuhkan kesempatan untuk bergerak, bereksplorasi, belajar melalui alat inderanya. Anak melewati masa-masa tertentu dalam perkembangan yang lebih mudah untuk belajar, yang disebut dengan periode sensitif untuk belajar. Semakin banyak kesempatan anak mengirimkan rangsangan-rangsangan sensoris ke otak, maka semakin berkembang kecerdasannya. Anak paling baik belajar dalam situasi kebebasan yang disertai disiplin diri. Anak harus bebas bergerak dan memiliki kegiatan yang disenangi di dalam kelas dengan disertai disiplin diri. Orang dewasa, khususnya guru, tidak boleh memaksa anak untuk belajar sesuatu dan tidak boleh mengganggu apa yang dipelajari anak. Anak harus belajar sesuai dengan taraf kematangannya, tanpa paksaan untuk menyesuaikan atau menjadi sama dengan orang lain. Anak mengembangkan kepercayaan pada dirinya bila ia berhasil melaksanakan tugas-tugas sederhana. Bila anak diberi kesempatan untuk belajar pada saat sudah siap matang untuk belajar dan tidak saja akan dapat meningkatkan kecerdasannya, tetapi juga akan merasakan kepuasan, menambah kepercayaan diri dan keinginan untuk belajar lebih banyak. Yang kedua itu tentang penerapan pandangan Montessori. Berdasarkan teori Montessori, membebaskan setiap anak belajar menurut tempo dengan caranya sendiri dan materi yang dipilihnya sendiri, dan ditentukan berdasarkan taraf kemampuan dan minatnya. Menurut Montessori, anak tidak perlu bersaing dengan anak lainnya, ataupun sebaliknya dihambat kemajuan agar sesuai dengan kelompoknya. Yang ketiga yaitu pemikiran tokoh Friedrich Wilhelm Froebel. Friedrich Wilhelm Froebel memiliki 3 prinsip didaktik yang dikemukakan oleh ia, yaitu yang pertama, oktoaktivitas, kegiatan yang dilakukan anak sendiri atau bersifat individual. Yang kedua, kebebasan, tidak dibatasi dinding masif, perlu di lingkungan terbuka. Yang ketiga, pengamatan terhadap alam sekitar melalui eksplorasi dan keingintahuan. Froebel percaya bahwa situasi pembelajaran bagi anak usia dini haruslah mencerminkan
unsur 3F, yaitu Fried, perdamaian dalam pergaulan anak, pendidik, dan orang di sekitar. Yang kedua, Fried, kegembiraan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, Freiheit, kemerdekaan, adanya kebebasan dalam situasi dan kondisi iklim pendidikan yang kondusif. Penerapan pandangan Froebel, pelaksanaan pembelajaran pada anak usia dini dianggap baik apabila pengalaman belajar anak hendaknya dirancang melalui sesuatu kegiatan yang berpusat pada anak dengan menyiapkan lingkungan yang dapat mendorong proses belajar melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan. Yang kedua, orang tua dan guru sebaiknya bekerjasama dalam hal mendukung anak memperoleh pengalaman. Yang ketiga, anak diberikan kesempatan untuk mendapat berbagai pengetahuan dan kegiatan yang lebih kompleks. Yang keempat, anak belajar menyukai buku dan mampu berbahasa dengan caranya sendiri melalui aktivitas bercerita. Yang kelima, anak harus belajar bahwa jawaban atas suatu persoalan tidak hanya satu jawaban yang benar. Yang keenam, kegiatan yang dapat mendukung perkembangan motorik kasar dan motorik halus yang bervariasi. Yang terakhir, tahapan perkembangan membaca dan menulis harus diberikan melalui pengalamannya melalui suatu peristiwa kinestetik. Froebel berpendapat bahwa terdapat 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, yaitu the gift, adalah sejumlah benda yang dapat diraba dan dimainkan oleh anak-anak dengan cara-cara tertentu. Menurut Froebel, bola melambangkan keutuhan alam semesta. Yang kedua, the occupation, adalah serangkaian kegiatan yang memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi artistik. Yang kedua, the modern play, adalah lagu-lagu dan permainan atau game yang dirancang khusus untuk kegiatan sosial dan pengalaman anak terhadap alam sekitarnya. Pemikiran tokoh yang keempat yaitu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky berpendapat bahwa kegunaan alat berpikir manusia yang dikemukakan oleh dia yaitu membantu memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Seorang akan mampu mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. Anak-anak akan mencoba memecahkan masalah dalam permainan yang sedang dikerjakan atau mencari jejak. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan tindakan. Dengan alat berpikirnya, setiap individu akan dapat memilih tindakan atau perbuatan efektif dan efisien. Mungkin dalam mencapai tujuan itu merupakan cerminan dari berfungsinya alat pikir. Yang ketiga, memperluas kemampuan. Melalui berbagai eksplorasi yang dilakukan seorang anak melalui panca inderanya, maka akan semakin banyak hal yang ia ketahui. Yang keempat, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Alat berpikir perkembangan secara alami mengikuti apa yang terjadi di alam sekitarnya. Semakin banyak stimulasi yang diperoleh anak saat berinteraksi dengan lingkungan, maka akan semakin cepat berkembang fungsi pikirannya. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Yang selanjutnya itu nyatanya diriku kadang buat
Saya akan menyebutkan teori pembelajaran berdasarkan teori Vygotsky, antara lain yaitu menyusun balok. Diharapkan anak dapat membangun imajinasinya tentang bentuk dan ruang, memanipulasi bangunan dari balok-balok yang telah tersedia. Yang kedua, menyampaikan cerita. Menyampaikan cerita biasanya memberikan keuntungan dalam mengembangkan bahasa dan kreativitas. Vygotsky juga menggunakan hal ini untuk mendorong perkembangan ketajaman ingatan, berpikir logis, dan pengendalian diri. Yang ketiga, permainan dramatik merupakan suatu kegiatan mengungkapkan seluruh fungsi mental tinggi, pengendalian diri, dan berbagai fungsi simbolik pada saat anak menampilkan tingkat mental tinggi pada ZPD selama bermain. Yang terakhir yaitu penulisan jurnal. Anak melakukan komunikasi dengan orang lain melalui berbagai ungkapan secara tertulis. Yang pemikiran tokoh yang kelima yaitu Sarah Smilansky. Pandangan Smilansky, Piaget dan Smilansky dalam Decade dan mengemukakan tahapan bermain pada anak usia dini sebagai berikut, yaitu 1. Bermain fungsional. Bermain seperti ini berupa gerakan yang bersifat sederhana dan berulang-ulang. Contohnya, berlari-lari, mendorong dan menarik mobil-mobilan. Kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bermain membangun. Kegiatan bermain ini untuk membentuk sesuatu, menciptakan bangunan dengan alat permainan yang tersedia. Contohnya menyusun puzzle, Lego, atau balok kayu. Yang ketiga, bermain pura-pura. Anak menirukan kegiatan orang yang dijumpainya sehari-hari atau berperan atau memainkan dalam film kartun atau dongeng. Bermain dengan peraturan. Dalam kegiatan bermain ini anak sudah memahami dan bersedia mematuhi peraturan permainan. Pada awalnya dapat dan boleh diubah sesuai kesepakatan orang atau teman berpermainannya. Yang terakhir yaitu tentang pemikiran yang keenam tentang pemikiran tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membagi perkembangan manusia dengan menggunakan interval 7 turunan. 7 turunan usia kronologis. Yang pertama yaitu usia 1 sampai 7 tahun dipandang sebagai masa kanak-kanak. Usia 7 sampai 14 tahun dipandang sebagai masa pertumbuhan jiwa pikiran. Dan usia 14 sampai 12 tahun dipandang sebagai masa terbentuknya budi pekerti atau periode sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, alat pendidikan yang mendorong keberhasilan proses belajar yaitu motivasi atau dorongan, reinforcement, penguatan, reward, penghargaan, dan punishment, sanksi sosial. Pemikiran tokoh yang terakhir yaitu Abdullah Nasihulwan. Abdullah Nasihulwan memiliki metode pendidikan yang efektif yaitu yang pertama, pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan memperhatikan dan memberi pengawasan. Menurut Nasihulwan, aspek yang harus diperhatikan oleh pendidik yaitu perhatikan segi keimanan pada anak, perhatikan segi moral anak, perhatikan segi mental dan intelektual anak, perhatikan segi jasmani anak, perhatikan segi psikologi anak, perhatikan segi sosial anak, dan pendidikan dengan memberikan hukuman dan penghargaan. Sekian materi tentang konsep dasar PAUD yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Adanallahu wa iyyakum ila sabil fahmi wa taufiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.